Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Nurul Hanifah, 2018 1115057. Saya Rahmat Deni Utomo dengan NIM 2017 1115042. Saya Nabila Rifatika, nomor NIM 2018 1115015. Halo, nama saya Meral Fajrunawati, NIM 2018 1115025. Kami di sini akan membahas tentang macam-macam hewan dan cara melestarikannya. Kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Siapa yang tahu tentang burung cendrawasih? Mari kita simak materi berikut ini ya. Burung cendrawasih disebut juga burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan, kabarnya karena keindahannya itu juga burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paru. Sayap atau kepalanya warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Karena burung cendrawasih disebut sebagai burung surga dan menjadi maskot di Papua. 2. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam karena adanya pemburuan dan penangkapan serta kerusakan habitat yang menjadi penyebab utama. 3. Untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih dengan cara menjaga kelestarian burung cendrawasih misalnya dengan membudidayakan burung cendrawasih di suatu marga satwa dan tidak memburu secara liar. 4. Kaitan perilaku manusia dengan melangkan burung cendrawasih. Adanya perilaku manusia yang buruk menjadi faktor langkanya burung cendrawasih. Harga bulunya yang mahal membuat manusia tidak bertanggung jawab memburu burung cendrawasih untuk dijual belikan. Yang kelima, menurut saya perilaku manusia seharusnya melindungi dan membudidayakan burung cendrawasih, bukan memburu, karena itu bisa menyebabkan kepunahan burung cendrawasih. Apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Bacalah teks berikut untuk menambah pengetahuan tentang kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna indah, cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu di negara lain. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu, warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi berlangsungnya hidup kupu-kupu maupun makhluk hidup lainnya. 3. Sikap kita untuk melindungi kupu-kupu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga bisa ikut melestarikannya agar tercipta keseimbangan kupu-kupu. 4. Kupu-kupu hidup di sekitar taman yang banyak bunga, perkebunan, dan alam terbuka lainnya.
Dan aku telat. Ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Saat merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan sehat. Misalkan memberi makan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bayangkan jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Yang pertama, cara merawat kucing. Yang terutama, memberi makanan kucing yang cocok bagi pertumbuhan si kucing. Yang kedua, mandikan kucing 1 minggu sekali agar rambut kucing terjaga dan tidak kotor. Dan yang ketiga, bersihkan kandang kucing minimal 2 hari sekali agar kucing terhindar dari penyakit. Yang keempat, lakukan vaksin 3 bulan sekali agar kucing tidak terjangkit rabies. Cara merawat burung merpati. Yang pertama, berikan makanan yang cocok bagi burung merpati. Yang kedua, sediakan kandang yang luas agar burung merpati bisa bergerak bebas. Yang ketiga, sediakan sarang burung ketika burung merpati lagi bertelur. Yang keempat, bersihkan kandang burung minimal 2 hari sekali agar burung merpati bebas dari penyakit. Selain kita merawat hewan, kita harus mengetahui fungsi-fungsi tubuh dari hewan tersebut. Yang pertama, mata kucing berfungsi untuk melihat sama seperti hewan yang lainnya. Mata kucing dapat menyala loh di tempat yang gelap. Dan yang kedua, hidung. Hidung kucing berfungsi sebagai indera penciuman. Yang ketiga, mulut kucing yang berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam tubuh. Yang keempat, bulu kucing yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh kucing tersebut. Yang kelima, ada kaki kucing yang berguna untuk bergerak atau berjalan. Pada ujung kaki kucing terdapat cakar yang berguna untuk menangkap mangsa, seperti tikus. Yang keenam, ekor kucing yang berguna untuk keseimbangan saat bergerak. Nomor pertama adalah paruh. Paruh dari burung merpati fungsinya untuk mengambil makanan. Kedua, ada sayap. Fungsi dari sayap burung merpati adalah untuk bergerak atau untuk terbang. Ketiga, ada ekor. Ekor burung merpati fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan burung di saat dia terbang. Yang keempat adalah cakar. Fungsi dari cakar burung merpati adalah untuk bertengger di dahan pohon. Yang kelima ada mata. Fungsi dari mata burung merpati adalah untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Di sini saya akan membahas tentang dampak dari perburuan hewan liar. Tidak hanya hewan cendrawasih saja yang sudah kita bahas tadi, tapi di Indonesia juga ada beberapa hewan yang hampir punah seperti cendrawasih, komodo, harimau, dan lain sebagainya. Dan saya akan memberikan contoh dari hewan harimau yang masuk ke wilayah desa. Dan di sini juga disebabkan oleh kerusakan lingkungan oleh manusia. Warga cemas beberapa minggu belakangan ini di daerah Desa Badung karena beberapa kali terlihat ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Di Desa Badung terletak tak jauh dari hutan. Harimau ini memang mengganggu warga. Mereka berkeliaran mencari makan. Warga Desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, yang telah terjadi tersebut, warga sudah lebih dulu merasakan yang dirasakan oleh harimau penghuni hutan. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Dengan itu, hak hidup hewan menjadi terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan kecil pun dirusak. Akibatnya, hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain, seperti di desa warga Badung tadi.
Nah, hewan-hewan seperti harimau memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupan yang membuat harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung? Nah, justru warga Badunglah yang mengganggu hak hidup harimau di hutan. Jadi, sebagai manusia, kita dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Dan sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan. Di sini saya akan menerangkan karakteristik tempat hidup hewan. Yang pertama, karakteristik ayam. 1. Karakteristik ayam itu hidupnya di darat. Memiliki paruh untuk mengambil makanan. Ayam termasuk hewan ovipar dan juga ayam biasanya makan biji-bijian. 2. Bebek. Karakteristik bebek memiliki paruh yang pipi dan panjang. Memiliki selaput kaki untuk berenang di lumpur. Bebek termasuk hewan ovipar dan bebek termasuk hewan omnivora. Yang ketiga, karakteristik kucing. Kucing hidupnya di darat. Kucing termasuk hewan vivipar. Memiliki cakar untuk melindungi diri dari musuhnya. Dan kucing termasuk hewan omnivora. Selanjutnya, ikan. Ikan hidupnya di air. Ikan bernafas dengan insang. Dan ikan memiliki sirip untuk berenang. Ikan memiliki ekor untuk menjaga keseimbangan. Setelah kita mempelajari tentang hewan-hewan langka seperti harimau dan cendrawasih, kita akan membahas tentang cara melestarikan hewan langka tersebut. Tujuannya adalah sebagai melindungi dan tidak mengalami kepunahan. Karena kelestarian hewan pun bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Karena kita sebagai warga negara juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan untuk menjaganya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penangkaran hewan langka. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan seperti Swaka Marga Satwa, Cagar Alam, kebun binatang, dan taman nasional. Dengan melindungi hewan tersebut, kita bisa menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi terus berjalan. Dan yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti bahan pangan dan obat-obatan. Dapat kita simpulkan dari pembahasan materi yang sudah dibahas lebih dalam, maka kita sebagai warga harus stop dan berhenti melakukan perburuan liar. Dan itu himbauan bagi kita sebagai masyarakat agar terus melestarikan dan menjaga kepunahan hewan-hewan langka tersebut. Karena kita harus menjaga semua kekayaan atau aset negara dengan cara selalu menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi pendapatan masyarakat. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.